Apa kabar rekan-rekan semua dimanapun kalian berada? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kembali lagi dengan saya Dian dari program studi teologi Hindu. Di sini dalam podcast ini saya akan membawakan tema kasus bunuh diri yang marak terjadi saat ini. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Kak Ilham Mahayuni, yang kedua ada Kak Rizky Bihanta. Nah, kami bertiga ini berasal dari program studi teologi Hindu. Nah, jadi di sini kami akan membahas terkait seputar kasus bunuh diri yang terjadi saat ini. Nah, di sini saya memiliki beberapa pertanyaan kepada kedua rekan saya ini. Jadi, sebelum pada topik, mari kita jelaskan terlebih dahulu apa sih teologi Hindu. Karena kan dari mata masyarakat itu tentunya teologi Hindu ini masih asing seperti itu. Mungkin dari rekan saya ini bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih teologi Hindu tersebut. Mungkin Indah. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kan masyarakat tidak belum mengetahui tentang teologi Hindu ini. Yang mengetahui cuma mempelajari tentang ketuhanan atau kedewa-dewan. Jadi tamat S1 cuma mau menjadi pemangku atau apa. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teologi Hindu itu apa sih. Jadi teologi Hindu yaitu menjadi dua kata, yaitu Theo dan Logos. Theo yang artinya Tuhan dan Logos artinya ilmu pengetahuan. Jadi teologi Hindu mempelajari tentang ilmu pengetahuan tentang Tuhan. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Indah. Jadi teologi Hindu itu terkait seputar ilmu ketuhanan. Jadi selama kita dalam program studi teologi Hindu ini, kita sudah selama 3 semester belajar terkait teologi Hindu ini. Mungkin dari rekan saya Rizky bisa disebutkan beberapa hal yang kita pelajari dari program studi teologi Hindu. Dalam program studi teologi Hindu, kita diajarkan yaitu yang pertama pelajaran dasar, yang mana pelajaran dasar itu mencakup tentang pelajaran bahasa Indonesia, Pancasila, bahasa Inggris, dan juga kita diajarkan tentang public speaking, yang dimana public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum yang memiliki tujuan untuk melatih kebiasaan seperti sekarang. Baik, terima kasih. Jadi dari jawaban dua rekan saya dapat saya simpulkan bahwa teologi Hindu ini merupakan program studi dalam staf kultural yang mempelajari tentang ilmu ketuhanan yang di dalamnya tidak membahas tentang agama saja, tetapi mempelajari hal-hal dasar juga. Salah satunya yaitu public speaking. Nah, pertanyaan selanjutnya kepada kedua rekan saya yaitu kita akan membahas terkait kasus bunuh diri. Menurut kalian berdua, apa sih kasus bunuh diri dan apa sih faktor penyebab terjadinya bunuh diri ini? Mungkin dari kita atau Rizky, mungkin Rizky terlebih dahulu. Ya, kalau menurut saya, bunuh diri adalah suatu tindakan yang dimana mengakhiri itu dengan cara direncanakan dulu dan lebih dahulu dari korbannya tersebut, yang dimana bunuh diri itu pasti memiliki latar belakangnya tersendiri, yang dimana mungkin latar belakangnya ada permasalahan eksternal maupun internal. Itu tergantung dari orangnya sendiri kalau menurut saya. Baik, mungkin untuk Indah. Jadi sama juga seperti Rizky, faktor yang mempengaruhi terjadinya bunuh diri itu yaitu ada dua faktor, yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal itu dari luar seperti di lingkungan masyarakat yang mempengaruhi orang tersebut, seperti pembulian, pencabulan, dan lain sebagainya yang bisa terjadinya bunuh diri. Yang kedua itu ada internal, seperti depresi, mungkin sakit hati, dan lain sebagainya juga. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Dapat saya simpulkan bahwa bunuh diri ini merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh si korban dan terdapat beberapa faktor baik internal
internal maupun eksternal, baik itu berupa depresi, masalah keluarga, pembulian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya memiliki pertanyaan. Nah, tentunya kita dalam program studi teologi Hindu ini tidak jauh kan dari susastra Hindu seperti itu. Nah, dari rekan-rekan berdua, adakah susastra Hindu yang membahas terkait bunuh diri ini? Mungkin dari Indah terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kasus bunuh diri ini terkait juga dengan susastra Hindu, yang dimana di mantra yang berbeda 40.3 dijelaskan bahwa seseorang yang bunuh diri akan pergi ke Asurya Loka yang penuh dengan kegelapan. Dari makna tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bunuh diri tidak akan melihat cahaya surga dan rohnya tidak akan tenang. Baik, seperti itu. Baik, terima kasih Indah. Mungkin untuk rekan saya Rizky. Kalau menurut saya kutip dari penjelasan tentang yang corona dan Dharma, yang dimana dikatakan di dalam lembar tersebut yang akalipati 5 tiban 4/3 atau 5 tiban 6/3, yang dimana orang yang meninggal karena ulah mati, yang dimana ulah mati itu adalah seseorang yang meninggal karena perbuatannya sendiri, yang dimana perbuatannya sendiri itu yang disebut dengan bunuh diri, mungkin gantung diri atau mungkin terjun ke jurang seperti itu. Orang yang meninggal seperti tersebut biasanya kalau di Bali, ya kalau mengacu dalam susastra dalam tersebut, proses upacaranya itu berbeda dengan orang yang meninggal seperti umumnya atau yang meninggal yang wajar. Kalau yang meninggal seperti itu biasanya dikubur selama 3 atau 5 tahun terlebih dahulu, setelah itu baru diambil. Yang dimana dengan menggunakan upacara yang berbeda juga. Yang dimana upacaranya itu bisa juga dengan melakukan upacara mulapin, mencaru yang di tempat mereka melakukan pembunuhan tersebut. Mungkin juga ada di daerah Bali mana itu saya tidak tahu, mungkin bukan. Ada yang mendirikan sebuah beligih Padma Capak di tempatnya orang yang meninggal bunuh diri itu, yang dimana yang bertujuan atma dari orang yang meninggal itu supaya tenang dan memiliki tempat. Tetapi ketika dia itu meninggalnya di kebun orang, kan nggak mungkin ya buat beligihnya di kebun orang. Apalagi dia itu meninggalnya itu di jalan, ya nggak mungkin kita buat beligihnya di jalan. Apalagi itu meninggalnya juga di tengah laut, nggak mungkin kita mendirikan beligih di tengah laut. Jadi ada cara lain untuk mendirikan beligih tersebut, di mana kita bisa mendirikan beligihnya itu di tanda. Beligihnya ini juga tidak bersifat lama. Ketika melaksanakan upacara nikah dilepati kepada untuk orang yang meninggal, maka kita menggunakan laksana ligih, ditutuplah atma atau roh orang yang meninggal ini yang disanakan di Padma Capak tersebut, ditutup didirikan di daksina tersebut. Maka setelah itu didirikanlah di kebuka. Setelah itu beligih itu bisa sudah dibongkar. Beligih itu sifatnya tidak permanen. Ada juga prosesi lain dari upacara tersebut. Ketika ada orang yang meninggal di rumah, dia itu bunuh diri ataupun ketika dia itu bunuh diri ataupun dia itu dibunuh orang ataupun terjadi perang di rumah, dia itu bisa juga menggunakan upacaranya itu upacara pecaruan dan menggunakan lapik atau tegale ditaruh di tempat orang yang meninggal tersebut. Pecaruannya itu disebutkan pecaruan karang bayi, atau juga bisa dengan pecaruan bersihkan, pecaruan apa saja yang bisa. Kalau dari segi kedepannya seperti itu menurut saya. Terima kasih. Lalu bagaimana jika seorang yang bunuh diri tersebut tidak diketahui keberadaannya baik oleh keluarganya atau oleh masyarakatnya sendiri? Jika seseorang yang bunuh diri, yaitu misalnya ke laut misalnya, ataupun kemana itu tidak ditemukan mayatnya,
dalam agama Hindu dijelaskan juga bisa menggunakan sejenis seperti kayu yang dimana kayu itu digambar menyerupai tubuh manusia, dan kayu itulah yang diupacarai seperti layaknya tubuh manusia pada umumnya, yang dimana kayu itu adalah kayu terbuat dari kayu cendana. Kayunya itu harus kayu cendana atau bisa kayu lain? Kalau nggak ada kayu cendana bisa diganti dengan dadak uang. Dadak uang itu adalah pohon dadak yang tidak berduri, itu dadak uang. Atau juga disebut dengan kayu sakti. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Indah ada tambahan atau lainnya? Itu saja. Baik, terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwa jika dikaitkan dalam sastra Hindu, ada banyak hal dari bunuh diri ini jika dikaitkan dengan sastra Hindu seperti itu. Terdapat banyak ritual jika terjadi kasus bunuh diri seperti itu. Nah, selanjutnya saya memiliki satu pertanyaan terakhir kepada keluarga saya ini. Bagaimana sih caranya agar kita dapat menanggulangi kasus bunuh diri ini seperti itu? Mungkin siapa terlebih dahulu? Mungkin Indah atau Rizky? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi menurut saya cara supaya tidak seseorang itu bunuh diri itu dengan cara mediasi. Mediasi itu ajak seseorang dan ajak ngobrol atau apalah dan lain sebagainya supaya tidak melakukan ajak ngobrol supaya tidak melakukan terjadinya bunuh diri. Baik, mungkin untuk Rizky bisa. Kalau menurut saya berbeda sih, tapi kalau menurut saya itu lakukan pendekatan kepada orang yang memiliki masalah sosial. Jika orang itu mempunyai masalah sosial, sebenarnya itu susah mengetahuinya karena masalah sosial itu tanpa dikatakan, tanpa disebutkan, tanpa dijelaskan oleh seseorang itu, maka kita tidak akan tahu. Tapi kita bisa melihatnya dari gerak-geriknya, yaitu dulunya ketika orang itu tidak ada masalah, dia itu seperti dia itu periang. Ketika dia itu memiliki masalah, seketika dia itu akan menjadi pendiam. Begitupun tatapan matanya ketika kita ajak bicara, tatapan matanya itu tidak akan serius. Tatapan matanya itu kan jauh, tidak memandang serius kepada kita. Itu adalah ciri-ciri orang yang memiliki gangguan atau masalah dalam kehidupannya. Karena itu perlu kita melakukan pendekatan, yang dimana pendekatan itu bisa kita ajak ngobrol dengan orang tersebut. Mungkin kita temani itu dalam artian kita itu peduli, bukan berarti temani yang lain. Menurut saya sih demikian. Terima kasih. Jadi dapat saya simpulkan bahwa dari kasus bunuh diri itu pentingnya kita ketika memiliki suatu permasalahan, kita itu harus menceritakan keluh kesah kita kepada teman-teman kita juga, agar kita tidak menerima atau merasakan sendiri keluh kesah kita tersebut, sehingga beban dalam pikiran kita itu dapat dikurangi seperti itu dan terhindar dari yang namanya bunuh diri. Nah, mungkin sekian yang bisa kami bahas dalam podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami bertiga. Sebelum saya menutup podcast pada kali ini, saya memiliki satu pantun untuk rekan-rekan sekalian, yakni burung pelikan dibeli Bu Kasih, dibelinya di warung Pak Mama. Cukup sekian dan terima kasih, semoga memberi manfaat. Sampai jumpa semua.